Selamat siang pemirsa, dua korban banjir bandang di Subang, Jawa Barat berhasil ditemukan. Selain menewaskan dua orang warga, banjir bandang yang menerjang daerah itu pada Minggu malam merusak belasan rumah warga. Sementara tiga orang warga masih dinyatakan hilang. Jenazah MAE, salah seorang warga berusia 25 tahun berhasil ditemukan oleh petugas setelah melakukan upaya pencarian. Maya merupakan korban kedua yang berhasil ditemukan tim pencari. Tiga orang warga yang masih dinyatakan hilang masih sedang berupaya dicari oleh petugas gabungan, baik dari TNI, Polri, dan masyarakat. Banjir bandang yang terjadi di Kampung Cihideng, Girang, Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, Subang ini juga merusak 14 rumah milik warga. Menurut warga, saat sebelum banjir bandang menerjang, terdengar suara gemuruh dari arah bukit. Tidak lama kemudian, banjir bandang yang membawa puluhan kubik pohon menghantam pemukiman warga. Padahal saat kejadian, hujan yang turun tidak terlalu lebat. Jam 8:30 saya keluar mendengar suara gemuruh seperti kapal ya, nggak tahu apa. Sudah keluar melihat rumah-rumah sudah hanyut. Saya mau menolong tetangga saya, tapi tetangga saya ke bawah arus air. Kembali lagi ke rumah saya, mendobrak pintu anak saya, diambil ke saya 3 orang, terus diambil sebelah kiri saya ke. Pemirsa, berita-berita nasional diantaranya banjir bandang di pemandian wisata alam Deli Serdang dan polisi yang dikeroyok orang tak dikenal di Mampang akan dibawakan rekan Pramadika Samudra. Pramadika, silakan informasi. Ya, terima kasih Rudi. Pemirsa, banjir bandang melanda pemandian alam dua warna di bumi perkemahan Pramuka, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Puluhan pengunjung hilang di lokasi pemandian tersebut. Hingga saat ini tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian korban. Kejadian berawal Minggu siang lalu, air datang menerjang pemandian alam hingga menyebabkan puluhan pengunjung hilang diterjang air bah. Tim Basarnas telah membuka satu posko di pintu masuk pemandian dua warna. Sementara tim SAR yang dibantu warga baru berhasil menyelamatkan 6 orang dari lokasi kejadian. Keluarga korban terus berdatangan ke posko tim SAR untuk mendapatkan informasi keluarga mereka. Menurut kesaksian korban selamat, 17 rekannya masih hilang akibat kejadian. Sebelum air bah menerjang lokasi pemandian, kondisi air mengeruh dan menyapu pengunjung yang sedang berwisata. Banjir bandang di objek wisata kawasan air terjun dua warna Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara memakan korban. Hingga kini 17 korban yang tewas akibat terseret banjir berhasil ditemukan. 4 orang lainnya masih dalam upaya pencarian. Kapolsek Pancur Batu Kompol Frido Gulto mengatakan dengan ditemukannya 17 orang tersebut masih ada 4 orang lagi yang masih hilang. Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, masyarakat, dan relawan pun masih terus melakukan pencarian. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara Medan. Banjir bandang terjadi hari Minggu kemarin di Lau Betimus, Sibolangit. Saat air meluap secara tiba-tiba, puluhan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sekolah Tinggi Kesehatan Flora, dan warga sekitar Rumah Sakit Adam Malik Medan tengah berwisata di kawasan air terjun dua warna Sibolangit. Saat puluhan mahasiswa tersebut mengakhiri wisata, tiba-tiba air Lau Betimus naik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Bapak Darwin Surbakti, PLT Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang melalui sambungan telepon. Ya, selamat malam Pak Darwin. Selamat malam. Pak Darwin, sejauh ini apakah sudah ada penambahan jumlah korban tewas dan yang masih hilang, Pak? Baru saja kita temukan satu jenazah yang sudah kita evakuasi, jenis kelamin perempuan. Sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan pada malam hari ini tadi. Demikian dilaporkan.
Oke, ketika ditemukan apakah kondisinya berada di dekat air terjun atau sudah jauh terbawa oleh banjir bandang, Pak? Lokasi penemuan dari jenazah lebih kurang 1 kilometer dari titik kejadian perkara. Korban banjir bandang di air terjun 2 warna kemarin, begitu. Oke. Apakah kondisi dari jenazah sendiri masih utuh atau masih bisa dikenali, Pak Darwin? Kondisi jenazah yang ditemukan masih utuh, namun tidak ada lagi ditemukan identitas. Begitu juga pakaian juga sudah terlepas semua, dipenuhi dengan luka lebam akibat benturan. Oke. Artinya sudah ada 18 korban tewas yang sudah ditemukan, Pak, ya. Dan bagaimana, apakah sudah ada korban-korban yang berhasil diidentifikasi oleh BNPD, Pak? Belum ada teridentifikasi karena semuanya kita evakuasi langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, dan para keluarga juga kita arahkan ke sana untuk melakukan kelengkapan yang dibutuhkan oleh pihak Polri di sana dalam rangka identifikasi jasad korban yang kita temukan, gitu kan. Oke, Pak Darwin. Untuk saat ini apakah proses pencarian masih berlangsung atau dihentikan sementara, Pak? Untuk hari ini, malam ini proses pencarian sudah kita hentikan tadi pukul 20. Dan baru saja selesai kita briefing terhadap komponen-komponen yang terlibat dalam pencarian. Untuk besok kita lakukan pencarian kembali. Disepakati pukul 7.30 kita akan kembali melakukan pencarian ke lokasi bencana. Demikian. Pak Darwin, akan sejauh mana jarak yang akan dilakukan untuk proses pencariannya dari titik kejadian, Pak? Kita sepakati tadi mempelajari dari sebaran jenazah yang kita temukan. Kita akan konsentrasi penyisiran itu sampai radius 3 km dari titik kejadian bencana. Demikian. Baik, Pak Darwin Surbakti, terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Deli Serdang. Terima kasih Pak Darwin, PLT Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang. Tim SAR menemukan 1 korban meninggal musibah banjir bandang di air terjun 2 warna Sibolangit. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. 1 korban meninggal ditemukan di aliran sungai Lau Mentar, daerah hilir air terjun 2 warna Sibolangit. Setibanya di posko evakuasi, jenazah langsung dibersihkan dari sisa lumpur. Identitas jenazah belum diketahui lantaran tidak ada tanda pengenal yang melekat di tubuh korban. Warga atau sanak saudara wisatawan yang mencari keluarganya juga tidak mengenali korban. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan untuk kepentingan identifikasi. Tim evakuasi meminta agar seluruh keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga segera mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dapat mengenali identitas korban yang telah ditemukan. Diprediksi jumlah korban yang ditemukan akan terus bertambah karena terdapat 7 tim yang sudah dikerahkan untuk melakukan pencarian. Jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di air terjun 2 warna Sibolangit Deli Serdang terus bertambah. Kita bergabung bersama rekan kami Andika Bakti langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, apakah korban meninggal sudah teridentifikasi? Robert, hingga saat ini ada sebanyak 15 korban meninggal dunia sudah ditemukan dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan yang ada di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Dan dari 15 korban meninggal ini, masih 6 jenazah saja yang sudah dievakuasi. Sementara masih ada 9 lainnya masih dalam proses evakuasi dari dalam hutan menuju posko yang ada di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini.
dalam proses evakuasinya, Robert, tim sempat kesulitan karena lokasi temuan yang berada di dalam hutan dan sulit dijangkau. Bahkan sebagai informasi tambahan bahwa air terjun dua warna ini terletak di sekitar 8 km dari posko air terjun. Dan jika ditempuh dengan menggunakan jalan kaki, ini membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Sementara untuk korban meninggal, ini berada di beberapa titik sungai yang jaraknya mulai dari 3 sampai 7 km dari titik air terjun. Dan sesuai rencana, korban meninggal ini akan ditampung sementara di posko evakuasi di Sibolangit ini sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan identifikasi. Jadi bagi anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga lainnya, ini dapat langsung mengunjungi Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan karena tim evakuasi di sini ini akan membawa seluruh jenazah yang ditemukan dari dalam hutan menuju Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Robert. Ya, hingga saat ini masih ada 9 korban yang masih terus berusaha dievakuasi oleh tim SAR. Lalu, apakah dari 6 korban yang sudah ditemukan ada yang belum teridentifikasi? Robert, dari seluruh jenazah yang ditemukan, ini baru 1 jenazah saja yang teridentifikasi, yakni seorang mahasiswa dari Stikes Flores Tunggal Kota Medan. Namun untuk 5 jenazah lainnya ini hingga saat ini belum teridentifikasi ataupun belum diketahui identitasnya, dan untuk itulah seluruh korban yang belum teridentifikasi ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan untuk proses identifikasinya. Namun ini tim gabungan yang ada di Sibolangit ini masih terus melakukan penyisiran, Robert, di seluruh kawasan air terjun dua warna ini, karena hingga saat ini masih ada sebanyak 9 korban lainnya yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Dan ada beberapa alat bantu yang dibawa oleh tim evakuasi ini, diantaranya adalah Sinso, Robert, karena kita mengetahui lokasi tempat hilangnya para korban ini berada di tengah hutan, dan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya terjadi, ini perlu alat bantu untuk melakukan evakuasi karena beberapa dari jenazah ini kondisinya ada yang tertimpa batu, kemudian tertimpa kayu, dan untuk itulah diperlukannya adanya alat bantu seperti Sinso dan sejenisnya. Dan saat ini ada 7 tim yang tersebar di beberapa titik yang ada di sungai kawasan Sibolangit ini, mulai dari hulu dan hilir ini sudah dibagi titik-titiknya, dan pihak Tagana Deli Serdang mengatakan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penambahan personel untuk mencari korban yang tersisa. Dan saat ini, Robert, sedikitnya ada 200 personel yang telah dikerahkan untuk melakukan penyisiran sungai yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Dan berikut adalah pernyataan dari Darwin Surbakti yang merupakan Ketua Tagana Deli Serdang. Keseluruhan menjadi 7 tim. Jadi kita bagi satu, kita tempatkan penyisiran dari hulu, awal TKP, menyisir ke hilir. Yang lain kita terjunkan ke hilir untuk menyisir ke hulu. Dan satunya kita tempatkan di tengah. Robert. Baik, terima kasih Andika Bakti atas informasinya langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara.